Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat titik ba, dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada hari ini kita memasuki pertengahan bulan Rajab. Hari ini tanggal 14 Rajab dan besok 15 Rajab, besok lusa 16 Rajab, 16 Rajab 1444 Hijriah. Itu Jam'iyah Nahdlatul Ulama memperingati 100 tahun berkiprah di bumi ini. Ini tema yang akan kita bawakan, kita diskusikan di sini ini sangat relevan. Sempat terpikir kenapa Nahdlatul Ulama itu berdiri tanggal 16 Rajab. Kenapa tidak memilih tanggal 17 Rajab? Ini pikiran saya pribadi, kenapa tanggal 16 Rajab itu. Ini dugaan saya, itu berarti 16 Rajab itu dipilih setelah 3 hari Ayyamul Bid. Ayyamul Bid yaitu ketika purnama pada puncak kejelasannya, ketika bulan pada tingkat kejelasannya, bulan purnama, dan itu disunahkan itu untuk puasa. Jadi kita melihat alam semesta di dalam ajaran Islam itu kita dilatih untuk menganggapnya itu sebagai tanda. Oh, purnama itu tanda apa? Purnama itu satu diantaranya itu menandai kita disunahkan untuk berpuasa. Wa ka'ayyim min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alaiha wa hum anha mu'ridun. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan betapa banyak tanda-tanda di langit dan di bumi yang kita menempuh di dalamnya, menempuh di atasnya, tapi kita kemudian berpaling, pura-pura enggak tahu. Kita berpaling, tidak peduli dengan tanda-tanda itu. Jadi kita terabas saja atau kita tidak pedulikan. Sahabat Itikba, dimanapun Anda berada, jadi sebenarnya jagat raya dan apapun itu adalah tanda-tanda bagi yang mau berpikir. Tapi kadang-kadang kepekaan kita pada dunia sehari-hari, kegiatan rutin sehari-hari, kita tidak peka. Makanya kita perlu uzlah. Hari ini kita melanjutkan kajian yang kita sudah bahas. Kemarin ini kajian Al-Hikam, pintu kulhu yang ke-7. Kita masih membahas kalam yang ke-12 dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari Qaddasawahu sirrahu. Ma nafa'al qalba syai'un mislu uzlatin yadhulu biha maidana fikrah. Ma nafa'al qalba syai'un mislu uzlatin yadhulu maidana fikrah. Tidak ada yang lebih bermanfaat bagi hati, bagi jiwa kita, daripada kita memasuki ruang yang bersepi, menyepi,
Jadi bersendirian bersama Allah Subhanahu wa taala, dan dengannya itu kita memasuki Maidana Fikrah. Pada edisi yang kemarin ketika saya share di Facebook, ada seseorang yang memberikan komentar, yaitu Bapak Sutarman Joko Supatmo kalau tidak salah. Jadi komentarnya, satu di antara komentarnya itu, mengapa, apa alasannya sehingga uzlah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW itu dianggap sebagai uzlah yang tidak ada yang lebih baik. Jadi di edisi sebelumnya saya katakan bahwa tidak ada contoh yang lebih baik ya daripada uzlah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya tentu saja tidak ada uzlah yang lebih baik dari Nabi Muhammad SAW. Paling tidak kita bisa memberikan dua jawaban. Yang pertama, ini jawaban subjektif dulu, yaitu kita sebagai seorang Muslim tentu satu-satunya panutan adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita boleh, bisa, bahkan ya dianjurkan untuk belajar pada siapapun selama tidak bertentangan dengan apa yang dicontohkan, diteladankan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu detail urusan duniamu. Jadi kita seorang Muslim itu terbuka seterbuka-bukanya. Jadi kalau kita sudah bertauhid, tidak ada ketakutan, tidak ada keraguan untuk belajar dari manapun, tidak ada ketakutan untuk terjadi perbenturan gagasan atau apapun. Jadi itu yang pertama, karena Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah. Yang kedua, ini alasan yang boleh dikatakan alasan objektif. Yaitu berkaitan dengan dampak dari uzlah itu sendiri. Jadi ukuran keterbaikan uzlah, ya ini tentu salah satu parameternya adalah khairun nasi anfa'uhum linnas. Jadi uzlah itu bukan kemudian lari dari kenyataan, menghindari tantangan hidup. Justru uzlah itu adalah cas baterai, mengisi ulang, setrum, untuk bisa menghadapi kenyataan dengan cahaya yang lebih terang, dengan kekuatan yang lebih kuat. Dan kita bisa tahu dari edisi sebelumnya, pengaruh dari Nabi Muhammad SAW ini tidak ada tandingannya sepanjang sejarah. Dan saya mengatakan ini bukan karena saya seorang Muslim, tapi ini fakta objektif akan disampaikan oleh banyak pakar seperti Yuval Noah Harari dalam Sapiens menganggap bahwa kemunculan Nabi Muhammad dan Islam di daerah yang terbelakang adalah kejadian yang paling mustahil sepanjang sejarah. Hal itu hal yang senada itu diungkapkan juga oleh Nassim Nicholas Taleb dalam Black Swan. Jadi Black Swan, peristiwa yang tak terduga dan memiliki dampak yang sangat besar,
Black Swan yang terbesar sepanjang sejarah adalah kemunculan Nabi Muhammad dan Islam dari Jazirah Arab. Ini dua contoh, dan ada lagi pakar yang lain, Michael Hart, yang sering saya sebutkan. Jadi tidak ada keraguan bahwa dampak uzlah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah tidak tertandingi sepanjang sejarah. Jadi tidak ada ralat dari pernyataan saya pada edisi sebelumnya, justru dipertegas bahwa tidak ada uzlah yang lebih baik daripada uzlah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Gua Hiro pada tahun 610 Masehi. Sahabat Titik Pak, dimanapun Anda berada, mari kita akan perbandingkan ya supaya kita lebih jelas konteksnya. Jadi tanpa kemudian menganggap menutup diri ataupun menganggap remeh dari ajaran lain, agama lain, karena bagi seorang Muslim itu agama Islam bukanlah agama baru. Agama Islam yang dibawakan oleh Nabi Muhammad ini justru hanya sebagai penutup dari agama yang sudah dibawa sejak manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, dan seterusnya. Jadi umat Islam itu didoktrin dan menjadi fondasi keyakinannya bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir. Selain Nabi Muhammad, ada 124.000 nabi. Jadi nabi secara keseluruhan itu ada 124.000 nabi. Dan dari 124.000 nabi ini ada 313 rasul yang sebagian kecil saja yang kita ketahui. Dan kita sebagai seorang mukmin harus meyakini hal ini. Nabi itu banyak, Nabi Muhammad hanyalah satu dari sekian banyak nabi. Dan ya, sebagai nabi pemungkas, Nabi Muhammad adalah nabi yang terbesar. Tapi tidak ada alasan bagi kita untuk belajar seluas-luasnya. Setelah kita bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu bukan kemudian menjadi rem, jadi halangan kita untuk belajar seluas-luasnya dari manapun. Dalam hal ini mari kita coba bandingkan berkaitan dengan uzlah yang dilakukan oleh sosok yang lain ya. Sosok yang lain, kita akan ambil contoh yang mungkin yang paling populer berkaitan dengan uzlah ya, kisahnya uzlahnya lebih dominan. Ini adalah kisah seorang Siddhartha Gautama, atau kemudian setelah mengalami pencerahan sebagai seorang Buddha Gautama. Sahabat Titik Pak, dimanapun Anda berada, jadi ada yang menganggap kemungkinan besar ini Siddhartha Gautama ini seorang nabi juga, seorang nabi yang ada ada yang menduga Nabi Zulkifli Kapilawastu, ya ini bisa dianggap cocokologi atau apa, tapi memang di umat Islam, di ajaran Islam itu nabi tadi ada 124 nabi ya. Jadi kemungkinan itu ya sangat mungkin sekali bahwa Siddhartha Gautama ini mungkin seorang nabi. Tapi mungkin kita bertanya, kenapa kemudian yang nabi yang
atau sosok yang sedemikian besar, Siddhartha Gautama itu tidak masuk di dalam Al-Quran. Ya, ceritanya tidak masuk di dalam Al-Quran. Sahabat titip dimanapun Anda berada, jadi hal yang sangat alamiah itu bahwa Al-Quran ini disampaikan dengan bahasa kaumnya, bilisani kaumihi. Di bahasa kaumnya itu tentu saja berkaitan dengan bukan sekedar bahasanya, tapi juga budayanya, pola pikirnya, kemudian cerita-cerita yang berkembang di suatu bangsa. Karena cerita, entah itu fiktif ataupun faktual, itu berpengaruh dalam menjaga keutuhan suatu bangsa atau suatu kelompok. Nah, nabi-nabi yang ada di Al-Quran, yang disebutkan secara terperinci, itu semuanya sudah dikenal oleh bangsa Arab, yaitu bangsa yang saat itu sebagai penerima langsung, penerima pertama dari Al-Quran. Jadi kita memandang Buddha itu seperti itu ya, boleh jadi memang, boleh jadi ini adalah seorang nabi. Apapun, nabi atau bukan, Zulkifli atau bukan, Buddha adalah sosok yang berpengaruh dalam spiritualitas umat manusia. Sahabat Netikba, dimanapun Anda berada, kita lihat cerita uzlahnya Buddha. Kita tahu Siddhartha Gautama ini lahir, ini berada mungkin di jarak yang sama, misalkan di sini ada Buddha, kemudian di sini ada Isa atau Yesus, kemudian ada Muhammad. Jadi kalau Nabi Muhammad 571 570, Nabi Isa sekitar ya tentu awal tahun Masehi ya. Karena Masehi itu diduga dihubungkan dengan kelahiran Nabi Isa. Ya katakan kita di sini tahun 1 Masehi karena nggak ada tahun 0 Masehi. Nah, Buddha ini ada yang menduga tahun sekitar 560 sebelum Masehi atau ada yang menganggap 480 sebelum Masehi. Jadi ini sekitar 563 sebelum Masehi. Siddhartha Gautama ini seorang anak raja, yang hidup dalam kemewahan, dalam kebahagiaan, nggak pernah sedih. Ini saya dengar cerita Siddhartha Gautama tuh ketika membaca buku perbandingan agama. Jadi buku yang kali pertama saya baca secara tuntas itu buku tentang terjemahan Nurul Yakin, sejarah Nabi itu Muhammad, dan buku perbandingan agama. Nah, itu saya mendapat cerita tentang Nabi, tentang sosok yang bernama Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama ini kemudian diramalkan oleh pendeta, oleh orang kiai ya, itu bahwa nanti Siddhartha ini nggak betah di istana, nanti akan keluar dari istana. Nah, bapaknya khawatir kalau kemudian Siddhartha itu meninggalkan istana, padahal sangat diharapkan sebagai penerus kerajaan. Maka disarankan supaya Siddhartha itu nggak akan pergi, itu disarankan Siddhartha jangan sampai mengenal orang tua. Jadi orang tua, orang jompo dihindarkan. Yang kedua, orang sakit. Yang ketiga, orang mati. Dan yang keempat,
orang petapa, ya, orang yang kemudian meninggalkan kemewahan dunia untuk kemudian bertapa. Jadi empat empat itu yang dihindarkan supaya tidak ditemui oleh Siddhartha. Tapi kemudian ya itu sesuatu yang sangat susah ya, walaupun kemudian hidupnya Siddhartha itu sebisa mungkin dikelilingi dengan kemewahan, kegembiraan duniawi, tapi kemudian sampai suatu saat Siddhartha menemukan empat hal tadi itu. Jadi kemudian Siddhartha merenung, jika tujuan itu di akhir, ujung perjalanan ya, perjalanan itu ditentukan di ujungnya, dan kita tahu ujung perjalanan manusia itu kematian. Jadi apa makna semua ini? Jadi orang yang kehilangan HP aja pusing ya. Orang kehilangan duit pusing. Nah, ini kehilangan segala-galanya, bahkan kehilangan dirinya. Itu kalau menganggap sebagai kematian itu sebagai kegagalan, maka ujung dari perjalanan manusia adalah kegagalan puncak. Jadi kita tahu kalau kemudian sekolah SD yang penting adalah di ujungnya. Kalau lulusnya bagaimana? Kemudian di kita membaca cerita kehidupan, yang penting nanti endingnya bagaimana. Kalau kemudian hidup ini diakhiri dengan kematian, berarti tidak ada yang namanya itu happy ending. Kalau kita menganggap kematian itu sebagai kehilangan. Kalau kita menganggap kematian itu sebagai duka cita. Kalau kita menganggap kematian sebagai duka cita, berarti ujung kehidupan itu adalah duka cita. Itu mungkin di antara perenungan yang muncul di benak Siddhartha. Akhirnya Siddhartha pada usia 29 tahun itu mengembara mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan besar kehidupan ini. Ini kemudian sampai pada usia 35 tahun, Siddhartha mendapatkan pencerahan, menjadi manusia sempurna, insan kamil, dan kemudian menjadi seorang Buddha. Ini kisah dari Siddhartha Gautama. Jadi dia meninggalkan keramaian dunia, meninggalkan kemewahan dunia, kemudian untuk menjadi seorang Buddha. Ya, dia mendapat pencerahan di pohon Bodhi yang kita kemudian peringati sebagai hari Waisak. Sahabat Titikba, dimanapun Anda berada, ini satu perspektif mudah-mudahan mengasah kita untuk memahami tentang uzlah itu apa. Ma nafa'al qalba mislu uzlatin yadkhulu biha maidana fikrah. Kita sekarang bandingkan dengan Nabi Isa alaihissalam. Jadi Nabi Isa alaihissalam ini ada yang misterius di Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa itu tidak ada riwayat ketika usia 13 tahun sampai 29 tahun. Ini usia ini, pada usia ini, Nabi Isa di mana tidak ada catatan dimanapun. Jadi tidak ada yang mencatat apa yang disampaikan Nabi Isa, apa yang dilakukan oleh Nabi Isa atau Yesus pada usia
dari usia 13 tahun remaja sampai 29 tahun. Ini di mana, kapan, di mana dan apa yang dilakukan atau diucapkan itu tidak ada. Mulai Nabi Isa itu muncul usia usia 30 tahun sampai kemudian disalib, ya, ini dalam keyakinan Kristen itu disalib pada usia 33 tahun. Tentu bagi umat Islam, ya, Nabi Isa tidak disalib, wama qataluhu wama sholabuhu walakin syubbihalahum. Mereka tidak membunuhnya, mereka tidak menyalibnya, tapi ada sosok yang diserupakan, itu yang disalib. Itu dalam keyakinan umat Islam. Tapi ini yang masa hidup Nabi Isa ini hanya 3 tahun. 3 tahun ini. Dan ini boleh dikatakan, apa kita bisa menganggap apakah masa dari 13 tahun sampai 29 tahun sebagai uzlah atau bukan. Kita tidak tahu, tapi ini masa yang benar-benar tidak ada dalam catatan sejarah. Apakah uzlah? Ada yang menduga, yang berspekulasi bahwa pada usia 13 sampai 29 tahun ini Nabi Isa, Yesus, melakukan perjalanan spiritual ke tanah India, jadi ke tanahnya, sekitar tanahnya Buddha di sana. Maka ada yang menganggap bahwa Yesus adalah seorang Buddha. Jadi karena sesuatu yang misterius, sesuatu yang tidak diketahui, itu mendatangkan spekulasi-spekulasi. Sahabat Titik Ba, dimanapun Anda berada, sekarang kita bandingkan dengan uzlah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Kita bisa lihat di sini nih, uzlah perjalanan spiritual Buddha ini dibentuk selama, ini boleh katakan kuliahnya untuk menjadi Buddha itu berarti selama 6 tahun. Jadi 6 tahun untuk mencapai puncak spiritualitas. Ini Nabi Isa ini tidak jelas apakah ini juga, ini bisa kita anggap ini selama 16 tahun atau 17 tahun. 16 tahun menghilang. Nah, apa kita bandingkan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad itu melakukan uzlah di Gua Hiro itu hanya selama 6 bulan, yaitu dari bulan Rabiul Awal sampai bulan Ramadan. Dari Rabiul Awal bulan ketiga sampai bulan Ramadan. Jadi terjadi pada tahun 610 Hijriah dan diduga pada tanggal 10 Agustus 610 Hijriah, 610 Masehi, 610 Masehi atau bertepatan tanggal 21 Ramadan. Tahunnya tidak ada karena waktu itu bangsa Arab belum memiliki tahun yang secara numerik. Itu Nabi Muhammad mendapatkan wahyu yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini selama 6 bulan. Sahabat Titik Ba, dimanapun Anda berada, ini uzlah-uzlah yang mengawali karir seorang sosok besar, yaitu Buddha, yang diduga Nabi Zulkifli, ya, selama 6 tahun. Yesus atau Nabi Isa ini uzlahnya ini selama 16 tahun. Jadi entah kemana tidak ada yang tahu. Ini dan Nabi Muhammad selama 6
bulan. Jadi 6 bulan ini yang kemudian menjadi titik awal ajaran Islam yang dibawakan oleh Nabi terakhir, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat titik Mbak, dimanapun Anda berada, ini kita bisa bandingkan di sini ya. Jadi bahwa untuk memulai misi besar itu baterai perlu dicas, baterai spiritual perlu dicas. Dan ini bukan hanya ada di India, kemudian di Yerusalem maupun di Arab. Ini di tradisi kita pun, ya, misalkan sebelum Gajah Mada mengucapkan sumpah amuk di Palapa, ini uzlah dulu, tirakat dulu, dicas, baterainya dicas dulu. Mari kita lihat lebih jauh bagaimana sebaiknya uzlah seorang muslim. Jadi manaf al-qalba mislu uzlatin yadkhulu biha maidana fikrah. Jadi tujuannya uzlah itu apa? Tujuannya uzlah adalah kita ngecas baterai untuk kita lebih terhubung lebih kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam perspektif tiga seperti ini. Jadi ini adalah afaq, yang bagian paling luar itu namanya afaq, alam semesta. Kemudian bagian tengah ini namanya anfus, diri manusia. Kemudian yang ini adalah bal huwa ayatun fi sudril ladina utul ilm, adalah Al-Qur'an atau suara Tuhan, kalamullah. Di sini bagian luar alam semesta. Jadi yang kita indera, kita kita persepsi sehari-hari ini adalah dunia. Jadi yang namanya uzlah itu berarti kita dari perhatian kita pada dunia, kita masuk ke dalam diri kita yang lebih dalam. Jadi ini adalah ruang uzlah di sini. Jadi uzlah itu berarti kita mengendapkan, jadi kita supaya kita tidak terganggu terus dengan kebisingan dunia. Jadi kalau informasi masuk ke otak kita terus-menerus, ya kita tidak bisa mencernanya, perlu pengendapan. Ini sebenarnya pengertian uzlah ini bisa dari hal yang kecil sampai yang besar. Jadi kita sering menganggap kayak tidur itu sebagai tindakan yang tidak produktif. Tidak seperti itu. Kalau kemudian kita manfaatkan tidur itu sebagai bentuk uzlah, yaitu kita akan benar-benar itu sangat produktif. Kita bisa mencontoh bahwa salah satu bentuk uzlah yang terbaik yang dicontohkan di Al-Quran itu adalah uzlah dengan tidur. Itu yang dicontohkan oleh Ashabul Kahfi. Walabisu fi kahfihim salasa mi'atin sinina wasdadu tis'a. Mereka tidur selama 300 tahun lebih 9 tahun. Itu uzlah tidur. Dan ini uzlah yang sangat penting, itu uzlah melalui tidur. Jadi jangan sampai tidur kita itu sia-sia. Ketika tidur, jadi yang namanya tidur kan sebenarnya bukan mata terpejam. Bukan mata terpejam. Jadi orang mata terpejam bisa masih mendengarkan musik, masih saya ini masih mendengar istri saya lagi cuci piring. Ya, Ma. Apa Bim ini? Iya, lagi cuci piring. Ini walaupun mata terpejam. Jadi yang namanya tidur itu sebenarnya
bukan indera penglihatan yang tertutup, tapi yang tidur itu indera pendengaran yang tertutup. Itu bentuk uzlah. Jadi jangan sampai kegiatan manusia yang memakan waktu sangat banyak, yaitu tidur, itu tidak dimanfaatkan sebagai uzlah. Makanya di Islam itu ada ritual sebelum tidur. Ya, misalkan membaca bismillah sebanyak 19 kali ya. Kemudian membaca ya tentu membaca ta'awudz ayat kursi yaitu itu adalah ritual-ritual sebelum tidur. Karena ini sesuatu yang rutin dan memakan waktu yang sangat besar. Jangan sampai itu sia-sia. Ini pola pikir yang harus diubah ya. Jangan sampai menganggap yang namanya tidur itu sebagai hal yang tidak produktif. Jadi tidur itu kalau secara psikologis ya tidur itu adalah kesempatan kita melakukan konsolidasi informasi. Jadi banyak hal yang kemudian ide itu muncul ketika tidur. Ya, ini di bulan Rajab ini mungkin mimpi yang paling ini ya, yang paling bagus di bulan Rajab ini. Ini saya disadarkan perintah sholat itu disampaikan itu selalu secara langsung. Jadi kalau di Islam itu kan di Islam di umat Nabi Muhammad itu mendapatkan perintah sholat melalui peristiwa Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Jadi Nabi Muhammad diundang langsung oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima perintah sholat. Nah, itu yang saya tahu di waktu sadar. Nah, ini ketika tidur muncul ternyata bukan hanya pada Nabi Muhammad pola serupa perintah untuk melakukan sholat disampaikan secara langsung itu juga dialami oleh Nabi Musa. Jadi ketika Nabi Musa kemudian dalam perjalanan kemudian Allah mengundang Nabi Musa ini di surat Toha jelas ya. Kemudian dikatakan Nabi Muhammad Nabi Musa seorang diri kemudian itu menerima kalam dari Allah secara langsung. Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah. Innani ana Allahu la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain aku. Fa'budni. Beribadahlah kepadaku, menghambalah hanya kepadaku. Wa aqimis sholata li dzikri. Dan tegakkanlah sholat untuk mengingat aku, untuk berzikir padaku. Ini saya tersadarkan seperti itu ketika tidur. Ya, jadi ada ide seperti itu ketika tidur menghubungkan antara Mi'raj Nabi Muhammad dengan kalam Allah yang disampaikan secara langsung kepada Nabi Musa. Tidur, sekali lagi, tidur itu memakan waktu yang sangat banyak dan makanya jangan sampai tidur itu dianggap sebagai aktivitas yang tidak produktif. Itu yang pertama. Yang kedua, yang namanya tidur ini adalah simulasi kematian. Jadi ada yang menganggap kalau kita tidur itu ya itu makanya kan doa sebelum tidur bismika Allahumma ahya wa amut. Jadi ini menyebutkannya sebagai amut, saya yang menghidupkan dan mematikan. Jadi kesadaran kita ketika tidur itu kesadaran kita menghadapi kematian. Jadi bukan kemudian di doanya itu kan dengan nama Engkau ya Allah yang membuat saya mengantuk dan tertidur. Tidak seperti itu. Tapi dituntaskan dengan nama Engkau ya Allah, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Jadi di sini pun isim domirnya itu pakai ka, engkau.
Jadi kita berdialog langsung dengan Allah. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan nama Engkau, saya bisa hidup dan saya bisa menikmati kematian. Ini sangat penting ya menyadari bahwa tidur itu adalah ibadah yang sangat penting, ini peristiwa spiritual yang sangat penting, dan kita bisa menganggap ini sebagai bentuk uzlah. Kita lepas dari kehirup pikuk duniawi, kita benar-benar mengalami kesendirian dengan diri kita sendiri, dan tidak ada yang lebih baik kita berdoa kepada Allah ketika kita benar-benar merasa kita itu tidak berdaya, kita itu sendirian, dan kita sangat lemah. Jadi tujuan uzlah itu adalah kita menghubungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sampai ke bismika Allahumma ahya wa amut. Jadi di sini tujuan tidur, tujuan uzlah itu adalah bismika Allahumma, dengan namamu ya Allah. Ini tujuan dari uzlah. Kita berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa terganggu, tanpa teralihkan kebisingan duniawi. Dan uzlah itu bukan untuk diri sendiri saja. Jadi uzlah itu bukan perilaku egois. Bukan orang melarikan diri dari kenyataan, takut ketemu orang, malas ketemu orang, tidak suka ketemu orang, kemudian tidak merasa membutuhkan orang, bukan seperti itu. Jadi uzlah itu bukan dalam pengertian flat or fight ya, vs fight, bukan seperti itu, bukan melarikan diri atau bertarung seperti itu. Jadi fight ya, uzlah itu bukan flat melarikan diri, bukan kita itu menghindari kenyataan karena kita tidak suka kenyataan, kita tidak menikmati kehidupan, nggak seperti itu. Uzlah itu justru supaya kita ketika menghadapi kenyataan itu dengan energi baru, dengan wawasan baru. Makanya ini kalam yang sangat tepat dari Syekh Ibnu Athaillah, manaf al qalba sayun. Kita bisa di sini manaf al qalba sayun. Ini ketika kita masuk ya ke dalam diri kita sendiri. Manaf al qalba sayun mislu uzlatin. Ini yang pertama di sini. Tujuannya apa? Yadkhulu biha maidana fikroh. Karena dengan cara seperti itu kita kemudian maidana fikroh, kita berpikir. Nah, jadi kita berpikir dengan sudut pandang baru, dengan wawasan baru, dengan energi baru, dengan semangat baru. Sahabat titik Pak, dimanapun Anda berada, jadi kita tidak harus uzlah ke gua selama 6 bulan. Ya kalau sekarang ke gua ya piknik ya. Ataupun kita uzlah kemudian pergi jauh yang tidak ada yang tahu, seperti dilakukan oleh Yesus. Kita tidak perlu pula uzlah seperti Siddhartha Gautama selama 6 tahun bersemedi, tidak seperti itu. Kita bisa melakukan uzlah ini sehari-hari, terutama ini melalui tidur. Nah, ketika tidur kita benar-benar menutup indera kita, kita sendirian, kita benar-benar masuk ke dalam kesendirian, dan tidak ada yang lebih baik dalam kesendirian puncak itu selain kita bisa berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dan dalam kondisi sadar, uzlah pun kita bisa dilakukan, kita bisa mencontoh
Nabi Muhammad ya, Nabi Muhammad itu kemudian uslahnya bertemu dengan Allah. Ini uslah yang terbaik yaitu Mi'raj. Kita bisa melakukan mi'raj yaitu dengan sholat. Jadi yang namanya sholat itu adalah as-sholatu mi'rajul mukminin. Yang namanya sholat itu adalah mi'raj, mi'rajul mukminin. Mi'rajnya seorang mukmin. Kita bisa lihat di bacaan terakhir ya, tasyahud itu, bacaan tahiyat itu kan itu adalah simulasi peristiwa mi'raj. Dan sholat itu berarti perjumpaan langsung kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita berdialog. Ini yang sangat menarik di redaksi tahiyat itu bukan monolog ya. Bukan monolog. Jadi ada doa itu kan yang lain doa yang sifatnya monolog, berdoa. Misalkan di Al-Fatihah kita hanya mengucapkan, tapi di tahiyat itu ada dialog. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu ilah itu kan ya nanti bisa dibahas lebih lanjut itu bentuknya bentuk at-tahiyat itu ibaratnya kalau novel itu bentuknya adalah dialog, yaitu di dalam di dalam kesendirian kita itu justru adalah kesempatan kita berdialog secara intensif dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Mi'raj. Bisa juga kita mencontohkan Nabi Musa. Ketika Nabi Musa di Gunung Sinai, Tur Sina, itu kemudian Allah menyapa langsung Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa meninggalkan istrinya dan anaknya, kamu di sini saja. Di situ ada api, saya mau mengambil api di sana. Nah, ternyata itu adalah tanda Allah Subhanahu wa taala untuk menempatkan Nabi Musa di tempat uzlah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyapa secara langsung. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan tidur kita semakin berkualitas. Jadi jangan sepelekan tidur, ya. Jangan sepelekan tidur. Jangan kemudian tidur dianggap sebagai hal yang sia-sia. Tidur adalah pengalaman spiritual yang sangat penting. Bukan pengalaman spiritual, mungkin kesempatan kita mengalami pengalaman spiritual yang sangat penting. Jadi bentuk uzlah yang sangat bermanfaat, yang jangka waktunya paling lama bagi kita adalah tidur. Itu ketika kita tidak sadar, dan ketika kemudian ada juga kemudian uzlah yang secara sadar kita lakukan itu, umat Islam paling tidak melakukannya 5 kali sehari melalui sholat. Intinya apapun uzlah itu adalah kita berdiskusi secara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Untuk berdiskusi secara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, ya kita fokus. Jadi ibarat ketika kita ngobrol langsung dengan orang tua, ya jangan sambil main HP. Nah, kita diskusi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala itu situasi yang paling tepat adalah dalam kesendirian. Dalam sholat, kita dalam kesendirian. Jadi walaupun sholat itu berjamaah, itu kan setiap orang melakukan perjalanan spiritualnya masing-masing. Itulah bentuk uzlah. Bukan berarti kita kemudian menjauhi kenyataan, justru kita semakin peka dengan kenyataan. Bukan kita lari menghadapi kenyataan, tapi kita semakin siap, semakin asik, semakin antusias menghadapi kenyataan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.